60 cm dulu. Jaraknya 60 cm. Nanti saya sebutkan pulpen. AC-nya harus menyebutkan apa yang saya sebutkan. Nah, saya sebutkan pulpen. Sebutkan. Nah, misalnya apa lagi? Sapi. Buku. Whisper itu kan berbisik ya. Buku. Tidur. Infus. Bisa kan? Nah, kita lanjut jaraknya yang tadi 61 meter lagi sekarang 60 cm dan 100 cm. Nah, saya bisikan lagi misalnya apa? Cirebon. Merah. Hitam. Nah, dia mampu menyebutkan. Jadi kalau untuk tes whisper itu satu kata aja. Nah, tes whisper ini bisa menentukan seseorang itu tuli ringan, sedang, atau tuli berat total. Nah, kalau orang dengan tuli total mau teriak pun di telinganya dia tidak akan mendengar. Lalu membedakan tuli sedang dengan tuli ringan gimana? Membedakannya dari jarak. Nah, jarak tadi berapa dia yang mengalami gangguan di jarak berapa? Ya, nah, nanti tolong dibuat di Alpeng. Itu tes whisper. Oke, lanjut. Oh, ternyata seseorang itu terdeteksi tuli nih, ada gangguan nih, ada beberapa kata tadi dia tidak bisa sebutkan, misal. Lalu lanjutkanlah dengan tes Weber atau Rina. Ini adalah Garputala. Garputala ini dia punya ukuran 512 Hz. Jadi dia beda-beda tuh ininya. Beda kan? Ya. Ini paling kecil berarti nanti dia. Nah, sebaiknya untuk pemeriksaan Rina dan Weber kita gunakan yang 512 Hz. Caranya untuk memegang Garputala jangan pernah memegang ininya, tapi yang dipegang adalah. Nah, bagaimana pemeriksaan Rina? Dengar suaranya? Jadi kalau udah habis angkat tangan. Ini tes Rina. Tes Rina kita lakukan dia dengan menempatkan Garputala di mastoid. Bunyinya enggak bunyi ya, sebenarnya bunyi gitu ya, kayak berdenging, kayak berdenging. Kemudian kita instruksikan pasien, tadi saya lupa instruksinya ya. Kita minta pasien untuk, Bapak, Ibu, ini saya tempatkan di belakang telinganya. Kalau sudah tidak mendengar, angkat tangan. Setelah dia angkat tangan, misalnya tidak didengar lagi, taruh Garputalanya 2,5 sampai 3 cm di depan telinganya. Masih dengar kan ternyata? Nah, berarti normal. Kalau nggak normal, apa? Kalau dia konduksi, ini kan tulang ya, tulang itu kan konduksi, berarti dia udah nggak bisa dengar kan? Nah, kalau ini kan dia aliran. Kalau dia nggak dengar, coba aliran. Berarti nggak juga, berarti dia tuli apa tuh? Maksudnya apa? Nanti coba rekan-rekan lihat. Kalau ini berarti kan dia aliran. Kalau ini penghantar konduksi, kalau ini kan lebih ke udara ya. Nah, beda dia. Nanti coba lihat apa hasil untuk Rina yang tidak normal, yang bagaimana tuli konduksi dan tuli sensori. Nah, prinsipnya Rina kayak gitu tadi. Lalu Weber. Misalnya taruh di, boleh di sini, boleh di sini, boleh di puncak. Yang kita ini kan apa? Getaran. Getarannya sama nggak kiri kanan yang kita rasakan? Nah, bedanya nanti tuli konduksi dan tuli sensori itu berbeda. Kalau tuli konduksi yang bermasalah, nanti dia lebih keras. Beda dengan hasil tuli sensori. Nanti dibuat laporannya ya. Pemeriksaannya kurang lebih gini. Sama kiri kanan? Getarannya. Bukan bunyi ini. Ini kan lebih ke konduksi hantaran. Coba. Nah, kayak anak Cirebon harus lebih untuk
Coba saya coba. Ini lebih ke hantaran aja. Rasa nggak? Nggak juga, dikit. Kiri kanan sama nggak? Ada bunyi. Iya. Kiri kanan sama nggak? Nah, gimana membedakan antara nanti dari tes Weber yang sudah kita lakukan? Ini pasien tuli konduksi atau tuli sensori. Ada nanti hasilnya. Nah, pemeriksaannya seperti itu. Kemudian ada satu lagi adalah pemeriksaan swab. Nah, itu gimana? Swab itu. Pemeriksaannya membandingkan hasil si pemeriksa dan yang diperiksa. Dia kurang lebih kayak tes rin tadi, tes rin. Jadi tekniknya tetap ditaruh di mastoid sampai dia, misalnya nih, pertama saya akan sampai saya habis, saya angkat tangan. Kalau udah habis saya taruh ke telinga Messi. Kalau Messi tidak merasakan juga, berarti saya dan Messi sama. Oke. Itu tekniknya. Tapi bisa jadi kalau seseorang dengan gangguan pendengaran, dia merasakan sudah habis, ternyata pas saya taruh di mastoid yang pemeriksa masih ada. Nah, hasilnya harus sama pemeriksa dengan yang diperiksa. Oke ya, saya dulu ya. Ada nggak? Hah? Apa? Aduh. Ayo lu, Mes. Nah, saya juga nggak dengar. Messi juga Nggak dengar. Berarti sama. Dibalik, Messi lagi baru saya. Kalau sudah nggak dengar, angkat tangan. Sama. Oke, bagus. Ya, jadi itu jenis pemeriksaannya. Makanya saya bilang sama kelompok yang lalu, mungkin karena saya lupa yang minggu ini, karena dia masuk pemeriksaan akustikus. Kan pemeriksaan pendengaran juga itu yang akan dinilai, ya nggak? Di tes pendengaran sensori. Ya, jadi ini kita udah berarti udah masuk untuk pemeriksaan Telinga. pendengaran atau telinga. Nah, ditambah lagi dengan otoskop. Ya. Oke, selesai vestibulococlearis, udah vestibulum dan kokleanya. Oke, lalu apa lagi? Nervus 9. 9 ngapain? Menelan. Hah? Glossopharyngeus. Glossopharyngeus itu yang gimana? Menelan. Menelan. Bagaimana? Menelan dan muntah. Diapain pasiennya? Sentuh ujung Tenggorokan dengan mata lidah steril. Minta kain untuk menelan. Mandel itu yang disentuh. Iya. Kalau dia merasakan mual gitu ya. Itu dia glossopharyngeus. Iya. Pharyngeal. Nah, apa lagi? Bagus. Nervus vagus. Nervus vagus itu yang menelan. Ya enggak? Pada pasien stroke mungkin ini bisa terganggu. Ya kan? Nah, makanya pada pasien-pasien stroke yang dengan gangguan menelan jangan kasih makan padat dulu ya. Cair, yang cair aja mungkin bisa keselak. Ya enggak? Jadi makanya pada pasien-pasien stroke di masa rehabilitasi dia diajarin terapi makan, terapi bicara. Nah, dia dicoba dulu makannya kan. Vagus itu menelan. Jadi sebelum dia dilatih, biasanya kita cek dulu. Coba kasih air putih biasa 1 sendok, kan ditelan.
pasti akan ada di sini kan. Iya, Nah, ini kita akan betul. merasakan adanya Kayak getaran, bukan getaran ya, kayak apa, Yang kan? beda, Itu dia, itu nervus vagus. Vagus. Terus apa lagi? Aksesorius itu yang gimana? Nah, aksesorius itu trapeziusnya, ya kan? Kita beri tekanan, tapi pasien diminta untuk kamu tetap ngangkat, saya kasih tahanan, kan gitu ya? Tunggu dulu. Ya, 1, 2, 3. Bisa? Ini berarti ada masalah, berarti tidak ada kelumpuhan. Nah, ya, terus apa lagi? Hipoglosus apa? Gerakan lidah. Hipoglosus. Gitu kan? Minta misalnya lidahnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, gimana? Ya pokoknya gitu ya. Jadi hipoglosus itu misalnya kalau pada pasien dengan penyakit stroke ya, yang gangguan nervus, ya bisa aja dia nggak bisa ke kanan, karena pasiennya misal kayak kalau udah dapat aja tuh hasilnya di nervus facial bermasalah, hipoglosus juga pasti akan bermasalah, ya enggak? Nah bisa juga nanti nervus aksesorius yang sebelahnya yang mengalami kelumpuhan, kalau hemiparese ya, yang ini bisa, yang ini enggak. Nah, jadi itu untuk pemeriksaan nervus kranial 12. Untuk pemeriksaan nervus kranial 12, jadi saya sampaikan ke rekan-rekan, ada mungkin beberapa yang bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar. Ada yang hanya bisa dilakukan pada pasien yang sadar penuh. Jadi jangan sampai nanti kalau pada saat di rumah sakit pasiennya GCS 5, hasil nervus kranialnya lengkap. Ya, padahal niatnya biar lengkap nih laporan saya. Dan bukannya lengkap itu ya, Nak ya. Itu melihatkan ketololan kita. Ya kan? Ya, jadi lihat lagi untuk memeriksa nervus kranial 12. Nah, oke, sekarang lanjut kita untuk nervus rangsangan meninggal. Jadi rangsangan meninggal ini wajib dilakukan jika pasien mempunyai atau dicurigai dengan suspek meninggal. Meningitis itu yang gimana? Mungkin dia demam, kemudian kesadaran. Kita curiga kan meningitis ciri-cirinya kayak gitu. Tiba-tiba dia kehilangan kesadaran, demam yang hilang timbul gitu kan. Nah, ada berapa jenis pemeriksaan meninggal? 5. Yang paling mudah itu adalah kaku kuduk. Kemudian apa lagi? Sign. Lalu apa lagi? Lasek dulu. Brzezinski ada 1 dan 2. Itu dia. Oke, gimana pemeriksaannya? Kaku kuduk. Pemeriksaan kaku kuduk yang paling gampang. Gimana? Dagu. Nggak boleh pakai bantal. Kayaknya ke hati, sila dah kayak mana ya? Nah, gimana caranya? Tangan si pemeriksa taruh di dada pasien. Ini tujuannya apa? Supaya ketika dia ditahan, nggak ngangkat. Kalau dia ngangkat, bisa aja dia nyampe. Ya nggak? Tangan yang satu lagi di bawah kepala atau di pas di tengkuk pasien. Lalu minta pasien untuk Sampai dada. nyeri nggak? Nah, misalnya harusnya dia bisa sampai dada kan? Kayak jilbab. Normalnya ketika dia menekukkan kepala sampai dada itu nggak ada nyeri. Tapi kalau pada pasien meningitis itu dia nyeri. Oke. Karena kan meningitis itu kan selaput otak ya, selaput otak dan selaput tulang belakang. Jadi tentu kalau dia tarik peradangan, coba lagi peradangan, meningitis itu kan peradangan kan, pasti sakit. Oke, itu untuk kaku kuduk. Lalu apa lagi pemeriksaannya? Kerning sign. Itu pemeriksaannya seperti apa? Lutut di kalau normalnya dia nggak bisa sampai 90. Ya, kenapa?
Karena ini kan kaitannya dengan ini. Jadi itu kita misalnya ini dulu kita angkat. Nah, terus kita ini. Belum 90 aja dia udah sakit misalnya. Misalnya ini kan 90 nih. Kita angkat. Sakit tuh dia. Oke. Ini kemik sign. Lasek. Yang gimana? Kakinya diangkat. Kakinya diangkat lagi. Terus Difleksikan pada di panggul. mana gini? Sama dong. Diluruskan kakinya. Terus Angkat 130 derajat. 70 derajat. 70 tuh kurang lebih. Kalau 70 derajat. Terus nah, lihat kaki yang sebelah. Saat kita menaikkan ini, dia juga otomatis ikut. Nah, gitu ya. Oke, ada lagi. Teknik, kaku kuduk, teknik, bulu lungki 1 dan 2. Nah, bedanya apa? Berusik 1 dan 2. Ayo, gimana? Sama kayak Tadi cuman yang lihat kakinya ikutan. oke, itu berusik 1 apa 2? 1. Nah, kita lihat pada saat dia ini saya nyeri, dia mengangkat kakinya. Nah, itu berusik 1. Kalau 2, Fleksikan fleksi gini dong. Ayo diapain? dilakukan kayak Lasek tadi. Lasek. Kalau dia ikutan positif. Bedanya apa? Kalau yang lasek diangkat 170 derajat. Kalau yang ini dia minta Fleksikan. ditekuk. Kalau dia ikut menekuk juga. Nah, hasilnya beda kan kalau dia ikut menekuk. Satu lagi kalau dia terangkat juga kan. Iya. Itu dia bedanya. Oke? Oke, berarti pasangan minion sudah. Kita